Di antara sekian banyak kisah dalam Al-Quran, ada satu kisah yang disebut langsung oleh Allah sebagai Ahsan al-Qasas, kisah terbaik. Itulah kisah Nabi Yusuf, alaihi salam, sebuah kisah agung yang bukan sekadar sejarah, tetapi lautan hikmah bagi jiwa yang ingin belajar tentang kesabaran, pengkhianatan, keteguhan hati, dan pengampunan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Yusuf ayat 3, "Kami menceritakan kepadamu, Muhammad, kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui." Quran Surah Yusuf, ayat 3. Dalam ayat ini, Allah menyampaikan bahwa kisah ini bukan hanya sejarah, tapi pelajaran hidup yang akan menggugah hati siapapun yang menyimaknya. Nabi Yakub alaihi salam adalah ayah dari 12 putra yang kelak menjadi leluhur dari Bani Israel. Di antara mereka, yang paling menonjol dalam kemuliaan, akhlak, dan nasib yang luar biasa adalah Yusuf alaihi salam, sang anak yang wajahnya rupawan, hatinya bersih, dan jiwanya lembut. Sebagian ulama mengatakan bahwa hanya Yusuf alaihi salam dari 12 saudara yang diangkat menjadi nabi, sebagaimana tergambar dari perkataan dan perilaku mereka dalam kisah ini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri menyebut Nabi Yusuf alaihi salam sebagai seorang yang mulia, putra dari orang mulia, cucu dari orang mulia, cicit dari orang mulia, Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Hadis riwayat Al-Bukhari 3202. Segalanya bermula dari mimpi yang dialami Yusuf alaihi salam kecil. Sebuah mimpi yang bukan mimpi biasa, melainkan pertanda dari langit. Ingatlah, ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku." Quran Surah Yusuf, ayat 4. Ayahnya, Nabi Yakub alaihi salam adalah seorang nabi dan paham bahwa mimpi ini bukan sekadar bunga tidur. Ia menyadari bahwa putranya akan mendapatkan derajat tinggi, baik di dunia maupun akhirat. Namun, beliau juga tahu, tidak semua orang mampu menerima kabar baik orang lain, bahkan dari saudara kandung sendiri. Beliau pun memperingatkan, "Wahai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, karena mereka akan membuat makar terhadapmu. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia." Quran Surah Yusuf, ayat 5. Sayangnya, cinta Yakub alaihi salam kepada Yusuf alaihi salam dan Bunyamin tak bisa disembunyikan. Saudara-saudara Yusuf alaihi salam yang lain mulai merasa tersingkir. Dalam hati mereka timbul rasa iri dan dengki. Mereka berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya, Bunyamin, lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh ayah kita dalam kekeliruan yang nyata." Quran Surah Yusuf, ayat 8. Kecemburuan itu mendorong mereka merancang makar, menyingkirkan Yusuf alaihi salam agar cinta sang ayah beralih kepada mereka. Bahkan, sebagian di antara mereka mengusulkan pembunuhan. Namun salah seorang dari mereka, dengan sedikit rasa iba, menyarankan, "Janganlah kamu bunuh Yusuf, tetapi buanglah dia ke dasar sumur supaya dia dipungut oleh para musafir." Quran Surah Yusuf, ayat 10. Mereka pun mendatangi ayah mereka dengan wajah pura-pura tulus, memohon agar Yusuf alaihi salam diizinkan ikut menggembala. Nabi Yakub alaihi salam, dengan firasat seorang ayah, merasakan kekhawatiran yang mendalam. Ia berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku, dan aku khawatir kalau ia dimakan serigala sementara kalian lalai." Quran Surah Yusuf, ayat 13. Namun, desakan demi desakan akhirnya membuat Yakub alaihi salam luluh.
Yusuf alaihi salam pun diizinkan pergi, tanpa tahu bahwa hari itu adalah awal dari episode pengkhianatan. Di tengah perjalanan, ketika pandangan sang ayah tak lagi menjangkau mereka, hati mereka berubah bengis. Mereka mencecar Yusuf, melemparkannya ke dasar sumur yang gelap. Tapi Allah tak membiarkannya sendiri. Di dalam kegelapan, Allah berfirman padanya, "Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi." Quran Surah Yusuf, ayat 15. Setelah meninggalkan Yusuf alaihi salam di sumur, mereka menyembelih seekor hewan dan melumuri bajunya dengan darah palsu. Mereka kembali ke rumah dengan tangisan pura-pura dan membawa kabar duka, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba, dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami meskipun kami berkata benar." Quran Surah Yusuf, ayat 17. Tapi Nabi Yakub alaihi salam bukanlah orang biasa. Ia tahu, darah bisa palsu, air mata bisa dibuat-buat, tapi firasat orang tua dan cahaya kenabian tidak bisa dibohongi. Ia berkata, "Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Dan Allah sajalah tempat meminta pertolongan atas apa yang kamu ceritakan." Quran Surah Yusuf, ayat 18. Inilah awal dari kisah luar biasa seorang anak kecil yang dilempar ke sumur karena kecemburuan saudara, namun kelak akan bangkit sebagai pemimpin besar di Mesir. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk direnungkan, bahwa bahkan dalam gelapnya sumur, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Sambungan kisah ini akan membawamu ke istana Mesir, ke penjara, dan akhirnya ke pelukan keluarganya kembali. Nantikan lanjutan kisah penuh hikmah ini.